warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Ersa Amalia Putri, yang kedua ada Ariana Amalia Nisa, dan yang ketiga ada Elina Maleni Solekah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Guru Terhadap Peserta Didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan individu peserta didik. Sebagai seorang perorangan, individu itu memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang berbeda. Karakteristik dan sifat yang berbeda ini menjadikan individu satu dengan individu yang lain itu menjadi berbeda-beda, tidak sama seperti itu. Secara umum, perbedaan individu ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbedaan secara vertikal dan perbedaan secara horizontal. Karena perbedaan secara vertikal itu meliputi aspek jasmani seperti tinggi badan, berat badan, kekuatan, seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan fisik motorik. Perbedaan fisik motorik ini tidak hanya dilihat dari segi fisiknya saja seperti tinggi badan, berat badan, tetapi juga dilihat dari kesehatan seorang individu tersebut, seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan inteligensi. Apa sih itu inteligensi? Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual, dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara ilmu, inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Jadi perbedaan inteligensi ini adalah kemampuan kognitif, kemampuan pengetahuan peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Misalnya peserta didik A memiliki kemampuan inteligensi yang bagus, tetapi peserta didik B memiliki kemampuan inteligensi yang mungkin kurang. Jadi dalam proses pembelajaran itu perbedaan inteligensi ini sangat bermacam-macam. Misalnya ada peserta didik A yang memiliki nilai 100, peserta didik B yang memiliki nilai 80. Dari perbedaan nilai tersebut sudah menunjukkan perbedaan inteligensi dari peserta didik. Selanjutnya ada perbedaan kecakapan bahasa. Jadi setiap individu itu, setiap peserta didik itu memiliki perbedaan kecakapan bahasa. Ada yang mungkin saat menjelaskan presentasi itu singkat, padat, dan jelas. Juga ada yang saat menjelaskan presentasi itu ada yang berbelit-belit, seperti itu. Jadi perbedaan kecakapan bahasa ini meliputi apa saja? Yaitu tadi meliputi dari peserta didik yang menjelaskan secara lancar, berbelit-belit, singkat, padat, dan jelas, dan ada juga yang berbicara secara gagap, seperti itu. Selanjutnya adalah perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya, di mana ada anak yang mudah tersenyum, ada yang mudah sedih, ada yang cengeng, ada yang egois, seperti itu. Jadi perbedaan psikologis ini dapat dilihat dari itu tadi, peserta didik yang mudah menangis, mudah sedih, mudah tersenyum, seperti itu. Tapi bukan berarti seorang guru itu jika ada muridnya yang seperti ini mengabaikan, tidak seperti itu. Malah di sini itu guru dituntut untuk mampu memahami fenomena tersebut. Guru itu dituntut untuk mampu memahami perbedaan psikologis dari peserta didik tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita itu sebagai guru bisa memahami? Salah satunya dengan dilakukan pendekatan secara individu terhadap peserta didik. Mungkin dengan cara ini guru bisa mengenal sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh peserta didik, kebutuhannya seperti apa dalam pembelajaran itu, keinginannya itu seperti apa, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari perbedaan individu tersebut. Jadi biasanya faktor yang mempengaruhi itu adalah gen keturunan. Biasanya sifat dari peserta didik itu salah satunya adalah dari keturunan orang tua. Namun tidak hanya keturunan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan itu juga sangat berpengaruh sekali ya. Biasanya lingkungan sekitar itu ada yang baik, ada yang buruk. Jika kita sebagai seorang peserta didik bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, maka juga akan mempengaruhi kita. Kita juga akan berperilaku yang kurang baik. Begitu juga
sebaliknya, apabila kita bergaul dengan lingkungan yang positif, maka kita juga akan berperilaku positif. Jadi kita itu sebagai individu juga harus berhati-hati, jangan sampai kita itu terjerumus kepada lingkungan yang tidak benar, karena lingkungan tersebut adalah adanya faktor mempengaruhi. Setiap orang itu pasti akan mempengaruhi, jadi kita harus berhati-hati seperti itu. Selanjutnya adalah pada lingkungan keluarga. Mengapa lingkungan keluarga ini sangat penting sekali untuk membentuk karakter siswa? Sangat penting sekali karena kenapa? Karena kita itu dari kecil bersama dengan keluarga. Jadi keluargalah yang benar-benar mengetahui perkembangan kita. Misalkan orang tua mendidik kita dengan kasar, maka kita sendiri juga akan kasar seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Yang sangat berpengaruh itu adalah dari faktor orang tua sendiri. Lalu bagaimana caranya agar orang tua itu nanti anaknya bisa memiliki kepribadian yang baik, bisa memiliki karakter yang baik? Yang terutama adalah kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua itu sangat penting sekali ya dalam proses perkembangan. Jika kita itu mengasihi anak dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang, maka dari hati anak tersebut pasti juga akan timbul rasa kasih sayang, juga akan timbul rasa perhatian yang lebih tinggi seperti itu. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan perbedaan individu peserta didik itu ada lingkungan dan keluarga, dan yang paling penting itu dari keluarga sendiri, karena keluarga itu adalah tempat kita bersandar setiap harinya kita sehari-hari itu pasti dengan keluarga seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu menjalin komunikasi dengan peserta didik. Lalu apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri? Secara garis besar, komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, pikiran, perasaan, keahlian dari komunikator kepada komunikan untuk mempengaruhi pikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan balik seperti feedback bagi komunikator, sehingga komunikator dapat melihat berhasil tidaknya pesan yang disampaikan kepada komunikan. Itu pengertian dari komunikasi sendiri. Selanjutnya adalah komunikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu komunikasi. Lalu apa pengertian komunikasi dalam pembelajaran? Komunikasi dalam pembelajaran adalah proses pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi antara guru dan peserta didik itu menimbulkan tindak lanjut atau feedback atau umpan balik seperti itu. Jadi komunikasi dalam pembelajaran itu adalah guru menyampaikan sebuah materi terhadap peserta didik, dan peserta didik nanti menanggapi apa yang sudah diberikan dari guru tersebut seperti feedback seperti itu. Contohnya misalnya saat guru menyampaikan materi mengenai etika guru terhadap peserta didik, lalu ada peserta didik yang belum mengerti, belum paham secara maksimal terkait materi tersebut. Lalu si peserta didik tersebut bertanya kepada guru apa yang belum dipahami dari peserta didik tersebut. Jadi itu adalah menjalin komunikasi yang efektif ya. Jadi setelah guru menyampaikan materi, adanya feedback, itu akan menjalin komunikasi yang sangat efektif. Lalu kita sebagai seorang guru itu harus memiliki pikiran yang kreatif, juga harus memiliki pikiran yang inovatif. Mengapa demikian? Karena proses pembelajaran itu kan biasanya sangat membosankan ya, apalagi dengan proses pembelajaran yang hanya berceramah saja atau bercerita saja, itu akan mempengaruhi peserta didik sendiri. Peserta didik akan merasa bosan, akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang seperti itu. Maka seorang guru dituntut untuk kreatif. Jadi dalam komunikasi dalam pembelajaran ini tidak hanya berceramah saja, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tidak hanya menyampaikan materi secara berceramah saja, namun guru juga harus memberikan contoh, memberikan komponen-komponen yang mendukung dalam
proses komunikasi tersebut. Misalnya saat menjelaskan itu ada PPT, ada video, ada contoh-contoh video yang nanti akan mendukung proses pembelajaran tersebut sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai seperti itu. Jadi pembelajaran secara efektif tersebut dapat dikatakan efektif apabila seorang guru itu menyampaikan pendapatnya tidak hanya materi saja, tapi juga diberikan contoh-contoh agar lebih mendukung dalam proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada gaya komunikasi guru dalam mengajar. Gaya komunikasi guru dalam mengajar ini berbeda-beda ya. Ada yang gaya komunikasinya hanya menjelaskan saja, ada gaya komunikasi yang dengan didamping dengan komponen-komponen yang mendukung seperti contohnya materi-materi di PPT, seperti contoh-contoh video seperti itu. Dari gaya komunikasi guru dalam mengajar itu biasanya ada dua, yaitu gaya komunikasi secara personal dan kelompok. Personal itu biasanya guru menyampaikan terhadap siswa, seperti itu adalah secara personal. Lalu secara kelompok itu guru menyampaikan informasi itu ke kelompok yang besar atau yang kelompok kecil, kelompok satu dengan yang kelompok yang lain, seperti itu. Pola komunikasi antara guru dan siswa ini ada 3, yaitu komunikasi sebagai aksi, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai aksi itu adalah komunikasi satu arah, yaitu antara guru dan siswa saja, yaitu satu arah. Guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Kalau komunikasi interaksi itu adalah komunikasi dua arah. Itu dalam komunikasi sebagai interaksi adalah komunikasi dua arah. Guru berperan sebagai pemberi aksi atau menerima aksi, demikian pula halnya siswa bisa sebagai penerima aksi dan juga sebagai pemberi aksi. Selanjutnya ada komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai transaksi ini timbul dari berbagai arah. Jadi guru itu tidak hanya sebagai aksi saja, tapi juga bisa sebagai penerima aksi. Seperti siswa menjelaskan, seperti itu. Jadi nanti dalam komunikasi sebagai transaksi itu nanti siswa itu dituntut untuk menjelaskan kepada semua peserta didik, kepada guru, seperti itu. Jadi tidak hanya guru saja yang berperan, tetapi siswa juga harus berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Seperti K13 ini ya, setiap siswa itu kan dituntut untuk lebih aktif daripada seorang guru. Memang benar guru sebagai fasilitator, tetapi siswa juga dituntut lebih aktif agar siswa itu juga dapat menerima pengalaman dan juga mendapat pengetahuan yang lebih dalam. Oke, itu yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Elina Melani Soleha. Selanjutnya yang keempat itu ada komunikasi efektif dalam pembelajaran. Komunikasi tersebut dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komputator dan komunikan atau antara siswa dengan guru. Untuk menjadikan komunikasi efektif itu terdapat 5 aspek. Yang pertama ada aspek kejelasan, yang kedua ada ketetapan, yang ketiga ada konteks, yang keempat ada alur, dan yang kelima ada budaya. Komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Kemampuan komunikasi yang dimaksud dapat berupa kemampuan memahami, mendesain informasi, memilih dan menggunakan saluran atau media, serta kemampuan komunikasi antar pribadi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yakni ada kemampuan guru dalam komunikasi pembelajaran. Proses belajar mengajar akan senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur, yaitu manusiawi, di mana siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak pengajar. Dalam komunikasi pembelajaran tatap muka, seorang guru mempunyai peran yang sangat penting di dalam kelas, yaitu peran mengoptimalkan kegiatan belajar. Ada 3 kemampuan esensial yang harus guru perhatikan dalam
terrealisasinya yaitu kemampuan merencanakan kegiatan, kemampuan melaksanakan kegiatan, dan kemampuan mengadakan komunikasi. Dari ketiga kemampuan tersebut disebut generik esensial. Poin yang ketiga yakni memandang positif peserta didik. Guru sebaiknya memberi contoh atau teladan yang baik bagi muridnya. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan atau realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan diri kepada peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas model tersebut terdiri dari 3 faktor, yakni yang pertama, ciri-ciri model yang lebih sesuai dengan peserta didik. Yang kedua, nilai wibawa dari model seperti yang diharapkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir yakni peringkat atau ganjaran sesuai metode, kualitas, rasa kepuasan yang diinginkan oleh seorang peserta didik. Nah, terus manfaat dari berpandangan positif terhadap peserta didik yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Yang ketiga, meredam aktivitas gen dan penyakit. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri kepada seseorang. Yang kelima, menjadikan seseorang agar lebih tegar atau tidak mudah putus asa. Bagaimana sih cara berpandangan positif kepada peserta didik? Nah, begini cara agar dapat berpandangan positif terhadap peserta didik diantara lain yakni yang pertama, mengenali peserta didiknya dan mengurangi informasi negatif tentang peserta didik tersebut. Yang kedua, memandang masa depan para peserta didiknya, bukan menilai peserta didiknya dari masa lalunya. Yang ketiga, yaitu memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik. Yang keempat, poin keempat yaitu menilai secara objektif kemampuan peserta didik. Guru dalam perannya yaitu sangat penting dalam sistem pendidikan. Guru sebagai pendidik tentu perlu menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional agar terciptanya suatu proses pembelajaran yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Hal ini tidak kalah dari pentingnya bagaimana seorang guru membawa peserta didik tersebut agar menjadi manusia yang cerdas, berkepribadian luhur, serta bermanfaat bagi orang lain. Dalam memberikan penilaian yang baik atas kinerja peserta didik dalam pembelajaran, guru tentunya perlu menilai dari berbagai aspek, baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. Dalam memberikan penilaian juga, guru harus mengembangkan beberapa prinsip yang objektif serta menggunakan prinsip yang adil. Adil sendiri di sini bermakna proporsional yang artinya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Landasan dalam menentukan sikap dalam menilai kinerja peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru sebagai teladan bagi peserta didik atau menjadi teladan bagi peserta didik. Secara etimologis, keteladanan atau disebut kepribadian atau personality yaitu sifat hakiki individu atau sifat tingkah laku khas seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Yaitu teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Guru teladan adalah guru yang harus mempunyai keteladanan yang lebih dari siswanya, memiliki moral yang baik, sopan santun, attitude, dan bersikap baik. Sebagai teladan bagi peserta didik, guru harus memiliki sifat dan kepribadian utuh. Dalam segi kehidupan, guru harus selalu atau berusaha memilah dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya. Sagala menyebutkan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru, antara lain yaitu kemampuan mengembangkan kepribadian, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Menurut Janawi, kompetensi kepribadian guru meliputi yang pertama, berjiwa pendidik,
atau bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, jujur atau berakhlak mulia dan menjadi teladan. Yang ketiga, dewasa, stabil, dan berwibawa. Yang keempat, memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok guru untuk dapat dijadikan suri tauladan. Bagi guru, kepribadian merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Setiap calon guru perlu memiliki kepribadian atau perlu memahami kepribadian dan kompetensi yang dikembangkan agar mampu menjadi sosok panutan atau teladan bagi peserta didik maupun masyarakat. Menurut Hamalik, kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup atau kebiasaan-kebiasaan belajar anak didiknya. Kepribadian di sini meliputi pengetahuan keterampilan, idealisme, sikap, dan persepsi yang dimiliki guru tentang orang lain atau anak didik dan masyarakat. Hamalik juga mengemukakan sejumlah karakteristik guru yang biasanya disenangi oleh anak didik, yakni yang pertama demokratis, yang kedua suka bekerja sama atau kooperatif, yang ketiga baik hati, yang keempat yakni sabar, yang kelima adalah adil, yang keenam konsisten, yang ketujuh bersifat terbuka, yang kedelapan suka menolong, yang kesembilan ramah tamah, yang kesepuluh yaitu suka humor, yang ke-11 memiliki beragam minat, yang ke-12 menguasai bahan pelajaran, yang ke-13 yaitu fleksibel, dan yang ke-14 menaruh minat yang baik terhadap anak didik. Dalam memperkuat pernyataan Hamalik di atas, Wijaya menambahkan bahwa untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar harus didukung dengan kemampuan kepribadian guru. Adapun kemampuan tersebut meliputi yang pertama adalah kemantapan dan integritas pribadi, yang kedua peka terhadap perubahan dan pembaruan, yang ketiga yaitu berpikir alternatif, yang keempat yaitu bersikap adil, jujur, dan objektif, yang kelima yaitu berdisiplin dalam melaksanakan tugas, yang keenam adalah ulet dan tekun bekerja, yang ketujuh berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya, yang kedelapan yaitu simpatik dan menarik, yang kesembilan luwes, yang kesepuluh yaitu bijaksana dan sederhana dalam bertindak, yang ke-11 yaitu bersifat terbuka, yang ke-12 yaitu kreatif, serta kewibawaan seorang guru. Guru sebagai teladan akan mendapat sorotan dari peserta didik maupun orang di lingkungan sekitarnya. Nah, sehubungan itu beberapa hal di bawah ini perlu mendapat perhatian dari para guru. Yang pertama yaitu sikap dasar, yang kedua yaitu bicara dan gaya bicara, yang ketiga adalah kebiasaan bekerja, yang keempat adalah sikap melalui pengalaman dan kesalahan, yang kelima yaitu pakaian, yang keenam yaitu hubungan manusia, yang ketujuh yaitu proses berpikir, yang kedelapan yaitu perilaku neoritis, yang kesembilan yaitu selera, yang ke-10 adalah keputusan, yang ke-11 yaitu kesehatan, yang ke-12 yaitu gaya hidup secara umum. Nah, apa yang diterapkan di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Karena itu, para guru dapat menambahkan aspek-aspek tingkah laku yang sering muncul dalam kehidupan bersama peserta didiknya. Hal ini untuk menegaskan beberapa cara pada contoh-contoh yang diekspresikan oleh guru sendiri dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Secara teoritis, menjadi teladan yang baik merupakan bagian integral dari seorang guru. Sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Tetapi harus disadari pula bahwa keteladanan yang ideal tidak boleh membatasi kebebasan guru dalam berekspresi dan berimprovisasi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya. Guru harus menjadi teladan baik bagi peserta didik. Dan apa pengaruhnya? Sebagaimana
telah disinggung di atas bahwasanya kepribadian juga mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap perilaku anak didik, baik positif maupun negatif. Perilaku yang terpengaruh itu antara lain yaitu kebiasaan belajar, disiplin, hasrat belajar, dan motivasi belajar. Jika kepribadian yang ditampilkan guru dalam mengajar sesuai dengan harapan anak didiknya, maka mereka akan termotivasi untuk belajar dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Pada konteks ini, yang patut dipahami juga bahwasannya tugas dan tanggung jawab seorang guru bukan sekedar dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi juga berkewajiban membentuk watak dan jiwa anak dengan berpedoman pada nilai-nilai ajaran agama. Di sini nampak bagaimana kompleksitas tugas dan tanggung jawab guru terhadap pencapaian tujuan pendidik. Jadi guru sebagai teladan harus mencontohkan yang baik untuk peserta didiknya maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok kami ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.